Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam yang membuka video ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, ini lanjutan materi yang kemarin. Jadi Bani Abbasiyah itu sangat terkenal dalam sejarah, dikenal sebagai daulah yang mampu menciptakan peradaban yang begitu pesat dan berkualitas. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa itu peradaban ilmu tumbuh sangat pesat. Orang yang belajar mengajar dan mengajar itu sama-sama difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan mereka dibangunkan tempat-tempat istirahat di dalam perpustakaan-perpustakaan. Mereka itu yang mengajar dan belajar dibayar oleh khalifah. Suasana keilmuan semacam ini yang menyebabkan ilmu tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pesat. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Suasana tumbuhnya peradaban di Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong suasana itu adalah kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far, bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini dulu Khalifah Abu Ja'far ini sangat mengharuskan yang mau jadi pemimpin itu harus orang yang mencintai dan orang yang mau mengembangkan ilmu pengetahuan. Suasana keilmuan memang diciptakan oleh khalifah dengan menyediakan segala fasilitas penunjang. Lembaga pendidikan dan perpustakaan dibangun, tempat-tempat istirahat dan mukim disediakan oleh siapa saja yang mau belajar ilmu pengetahuan. Ulama dari berbagai disiplin ilmu didatangkan untuk mengajari orang-orang Islam yang belajar. Kegiatan tulis-menulis buku berjalan dengan pesat karena pemerintah mewajibkan belajar sambil menulis buku dalam kitab. Dalam sejarah, kegiatan menulis ilmu itu berjalan menurut 3 tingkat, yaitu tingkatan pertama itu mencatat ide-ide percakapan dalam satu halaman kertas, kemudian ditulis rangkap 2 asli dan salinan. Tingkat kedua merupakan pembukuan ide-ide serupa, hadis-hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita sejarah di satu buku, dan seterusnya. Kemudian tingkat ketiga, tingkat penyusunan yang lebih luas dan sempurna. Segala sesuatu yang dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian bab-bab tertentu serta berbeda satu sama yang lainnya. Tingkat penyusunan peradaban ilmu demikian berlangsung di Bani Abbasiyah fase pertama masa kekuasaan 9 khalifah pertama Abbasiyah. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mum adalah khalifah-khalifah yang paling disiplin dalam suasana tersebut. Nah, itu. Yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Dari hasil ijtihad dan riset para ahli ilmu pengetahuan dan ulama atau cendekiawan muslim berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain adalah ada filsafat. Ini para ahlinya adalah seperti Al-Kindi, ini mempunyai buku karangannya sebanyak 236 judul. Kemudian Al-Farabi, karyanya sebanyak 12 buah. Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini di samping seorang filosof juga seorang dokter. Karangannya yang sangat terkenal adalah Safa yang terdiri dari 18 jilid. Najat Qonun Sadidiyah terdiri dari 5 jilid. Danes Nemah Najmul Hikmah terdiri dari 10 jilid. Al-Qanun Fittib membahas tentang ilmu kedokteran dan diterjemahkan dalam bahasa Latin. Kemudian ada lagi Al-Ghazali, hasil karangannya berjumlah 70 judul. Buku karyanya yang cukup terkenal adalah Al-Munzik Minal Dalal.
Tahufatul Falasifah, Minhajul Amal, Ihya Ulumuddin, Al-Wajiz, Mahkun Nazar, Miyazul Ilmi, Muqasidul Falasifah. Nah, kemudian ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini diantara karangannya yang terkenal adalah Mabadiul Falasifah, Kulliyat, Tafsir Urjuza, Kasful Afillah, kitab dogma-dogma dan lain-lainnya. Beliau di samping seorang filosof juga adalah seorang dokter. Buku tentang kedokteran juga cukup terkenal. Yang terkenal dari Ibnu Rushd adalah Al-Hafi. Selanjutnya ada di bidang kedokteran. Di sini pada waktu Bani Abbasiyah ada beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota Yunde, Sofur, Haran, dan di Baghdad. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal pada waktu itu adalah Jabir bin Hayyan. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Beberapa buku karangannya itu sebanyak 500 judul. Yang kedua ada Hunain bin Ishaq. Beliau adalah seorang ahli mata yang terkenal dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Tobib bin Qura Ar-Razi atau Razes, karangannya yang terkenal adalah bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ini orang-orang hebat yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian ada matematika. Di antara ahli matematika yaitu satu Al-Farukhon. Beliau adalah seorang insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Ini Umar Al-Farukhon. Yang kedua Al-Khawarizmi, yang ini sangat terkenal, bahkan sekarang ini juga masih sangat terkenal, pengarang kitab Al-Jabar. Beliau juga penemu angka 0, sedang 1 sampai 9 berasal dari Hindia yang dikembangkan oleh Islam. Sehingga angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 disebut angka Arab, dan setelah disempurnakan oleh orang Latin kemudian disebut angka Latin. Nah, sebenarnya itu pengarangnya adalah orang-orang Islam. Yang selanjutnya ada Banu Nusa, 3 anak Syakir Musa. Banu Nusa ini mereka menulis banyak buku dan ilmu ukur. Nah, selanjutnya ada di bidang astronomi. Para ahli ilmu astronomi yang terkenal adalah Al-Farazi, pencipta astrolub, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Kemudian Al-Battani atau Al-Bektanius, Abdul Wafaq menemukan jalan ketiga dari bulan. Jadi jalan 1, jalan dan kedua ditemukan oleh orang Yunani, dan jalan yang ketiga ini ditemukan oleh Abdul Wafaq. Yang selanjutnya Al-Farghoni atau Al-Fragenius, ini termasuk ahli astronomi. Kemudian di bidang seni ukir, beberapa seniman ukir yang terkenal pada waktu itu adalah Badar dan Tarif, sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Itu. Yang keenam, bahasa dan sastra. Berbeda dengan pada pemerintahan Bani Umayyah yang belum terlalu banyak penyair. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah masih kental dalam keaslian warna Arabnya. Nah, sedangkan sastrawan pada zaman Bani Abbasiyah telah melakukan perubahan kekuasaan tersebut. Mereka telah mampu mengombinasikannya dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Karena memang di Bani Umayyah ini Arab sentris, jadi dia harus bernuansa Arab. Tapi kalau Abbasiyah ini sudah ada kombinasi-kombinasinya, jadi tidak lagi Arab sentris. Oleh karena itu wajar kalau kemudian pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah banyak bermunculan penyair terkenal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Abu Nawas. Abu Nawas ini nama aslinya adalah Hasan bin Hani. Ini sangat terkenal lawakan-lawakannya, syair-syairnya. Kemudian Abu Tamam. Ini nama aslinya adalah Habib bin Awas At-Tabi'.
Kemudian ada Dabal Al-Khuzai. Ini penyair besar yang berwatak kritis. Ibnu Rumi, nama aslinya Abu Hasan Ali bin Abbas, penyair yang berani menciptakan tema-tema baru. Al-Matanabi, nama aslinya adalah Abu Thayyib Ahmad bin Husain Al-Kuf, penyair istana yang haus hadiah, pemuja yang paling handal. Nah, ini pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah juga telah terjadi perkembangan yang sangat menarik di bidang prosa. Banyak buku, sastra, novel, riwayat, kumpulan nasihat itu dan uraian-uraian yang dikarang dan disalin dalam bahasa asing. Nah, ini bidang-bidang yang sangat berkembang dan para ahlinya pada masa Bani Abbasiyah. Saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasan dan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.